Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di Pekan Suci 7 April 2020. Kita akan mengambil bacaan dari Yohanes 13. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikan kepadanya Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pekan suci ini kita diajak merenungkan iman kita melalui tokoh-tokoh, melalui sabda Tuhan yang disampaikan
untuk kita. Bicara mengenai iman, kita tentu beriman. Kita tentu adalah pengikut Tuhan. Kita tentu adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Namun, kalau ditanya, iman seperti apa? Iman macam apa yang kita miliki? Dalam bacaan Injil tadi, kita mendapatkan Yudas Iskariot, pengikut murid. Namun ia menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalib. Petrus juga murid Tuhan. Dia menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa artinya iman itu? Maka kita boleh mengatakan iman yang hanya dalam mulut, bibir, lambe itu tidak dalam, tidak kuat, bahkan bisa berkhianat. Semoga kita mau jujur dengan iman kita. Apakah iman kita juga hanya di dalam mulut, bibir, nyuwun sewu, di dalam lambe? Semoga kita sungguh-sungguh merenung. Iman yang diinginkan Tuhan Yesus adalah iman yang dalam, yang sampai di hati. Iman yang kuat, bahkan bisa membawa berkat, menciptakan berkat. Semoga kita sungguh-sungguh punya iman itu. Iman yang ada di hati. Bukan hanya iman di lambe. Sehingga sungguh-sungguh, kalau orang Jawa mengatakan, lambene turah. Kalau omong banyak, bagus. Namun ketika ada kesulitan, tantangan, meleot, berkhianat, ambruk, karena imannya hanya di bibir, di mulut. Semoga kita bertumbuh dalam pekan suci ini untuk memiliki iman dalam hati. Iman yang sungguh kuat, setia, mengikuti Tuhan tidak hanya dalam suka, namun juga siap dalam duka salib Tuhan. Semoga kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh setia, beriman pada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ora mung neng lambe. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalem. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.